Timnas Indonesia berada, kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas pada titik ini, bukan tidak mengalami jalan terjal. Mulai dari, dibantai Bahrain 10-0. Hingga skeptikal fans terhadap coach Shin Tae-yong. Dari hasil draw yang dilaksanakan Indonesia tergabung di dalam grup C bersama dengan Jepang, Arab, Australia, Bahrain, dan juga Cina. Timnas Indonesia bisa dikategorikan masuk dalam grup neraka. Karena negara-negara yang tergabung dalam grup ini, bukan negara dengan level rendah dalam dunia sepak bola. Lantas, mampukah sang Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026? Mampukah talenta-talenta muda Indonesia melampaui babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia? This is the true story of it. Drawing kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 tahun 2026 telah dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 27 Juni 2024. Ada 18 tim yang lolos dari putaran kedua. Ke-18 tim tersebut lantas dibagi ke dalam 3 grup, masing-masing grup berisi 6 tim. Dalam draw tersebut Timnas Indonesia harus menghadapi jalan terjal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim terbaik Asia yang jadi langganan ke Piala Dunia. Indonesia jadi salah satu tim yang lolos, bahkan jadi satu-satunya perwakilan ASEAN di putaran ketiga. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals. The Samurai Blue, they're aiming for an 8th straight appearance at the tournament. They've progressed to the round of 16 4 times. Iran and joined by Qatar, Uzbekistan, United Arab Emirates, Kyrgyz Republic, and DPR Korea. In Group B, we have Korea Republic, Iraq, Jordan, Oman, Palestine, and Kuwait. And last but not least, Group C, led by Japan and joined by Australia, Saudi Arabia, Bahrain, China PR, and Indonesia. Tidak hanya itu, di antara 18 negara peserta, Indonesia adalah negara dengan ranking FIFA paling rendah. Dari sisi manapun, grup tersebut bakal sulit bagi Indonesia. Pertandingan melawan Cina, Saudi Arabia, Bahrain, serta Australia dan Jepang tidak akan mudah. Terlebih, aturan main di ronde 3 juga semakin ketat. Hanya peringkat 1 dan peringkat 2 yang langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan peringkat 4 bakal lanjut ke ronde 4. Sisanya, peringkat 5 dan peringkat 6 akan tersingkir. Bisa jadi peringkat 1 dan peringkat 2 sudah pasti diamankan Jepang dan Arab Saudi. Jadi, kesempatan Indonesia ada di peringkat 3 dan peringkat 4. Katakanlah Australia mengamankan posisi ketiga. Nah, karena itu, target paling realistis untuk timnas Indonesia adalah peringkat 4. Pertandingan akan dilaksanakan mulai tanggal 5 September 2024. Indonesia akan melawan Saudi Arabia. Menapaki tahap ini pun sudah menjadi suatu kebanggaan bagi negara ini. I think Saudi Arabia is happy to keep possession of the ball and try to move it around. I think they know what they can do, but again, you can see it's a chaotic occasion right there, where Pakistan is defending in numbers. They have all 11 players behind the ball and try to keep the ball going. And again, Saudi Arabia with the ball trying to make some penetrating passes down the middle. There's a good opportunity right there, and it goes wide. Al-Dasari. And that's good job by Fazal to play the ball forward, get it out of there. Toh Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tidak pernah terbayang. 4 tahun lalu bahkan 10 tahun lalu pun sama sekali momen ini akan menjadi sebuah hal yang nyata. Negara ini dapat bersaing dengan tim sekaliber Arab, Australia ataupun Jepang. Nah, mampukah Indonesia menempati posisi 3 atau 4 dengan tim-tim gemuk yang berada di grup C? Mari kita doakan agar negara kita tercinta ini dapat mengukir sejarah terbaiknya. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.